Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali bersama Ibu Dewi. Nah, pagi ini kita akan kembali membahas pembelajaran masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan di sini. Nah, Ibu Guru di sini punya gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa ya, anak-anak? Gambar apa yang Ibu lingkari ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar ayam. Ini juga ada gambar anak ayam. Nah, ini gambar tumbuhan. Nah, kira-kira dari gambar yang kalian perhatikan itu, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Nah, anak-anak, kira-kira tahu enggak ciri-ciri makhluk hidup apa yang kalian temukan dari gambar tersebut? Nah, yuk kita cari tahu sekarang. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Benar sekali ya anak-anak. Kegiatan pada gambar itu terlihat ada ibu yang sedang menyiram tanaman. Nah, ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah ayam memerlukan makanan. Nah, itu terlihat dari ayah dan Siti yang sedang memberi makan. Nah, ciri makhluk hidup yang ketiga itu adalah ayam berkembang biak. Nah, itu terlihat dari gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Nah, yang keempat itu adalah ada manusia berkembang biak. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, manusia berkembang biak. Nah, itu terlihat dari ada keluarga Siti, ibu, ayah, dan Siti. Dan yang kelima adalah ayam memerlukan minuman. Nah, itu tampak dari ada tempat minum. Nah, yang terakhir adalah hewan bergerak. Nah, ayam nampak menuju makanan. Nah, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar tadi ya, anak-anak ya. Nah, sekarang di sini Ibu punya dua gambar. Nah, ini gambar yang pertama. Terus ini gambar yang kedua. Nah, kira-kira anak-anak tahu ini pada gambar yang pertama ini kegiatannya apa ya? Gambar yang pertama? Ya, benar sekali. Nah, di gambar yang pertama ini ada keluarga Siti, ada ibunya, ada ayahnya, ada adiknya, dan ada Siti. Mereka sedang makan. Nah, kegiatannya adalah keluarga Siti sedang makan. Nah, lanjut di gambar yang kedua ini adalah ada gambar ayam. Nah, gambar ayam ini ayam sedang apa ya? Nah, ayam sedang makan. Dia makan bersama anaknya ya. Nah, dan ini ada telur ayam. Nah, jadi kira-kira apa ya hubungan antara kedua gambar tersebut? Nah, kira-kira ada yang bisa anak-anak menjelaskan kira-kira apa persamaan atau hubungan dari kedua gambar tersebut? Coba kita lihat. Nah, hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Keluarga Siti sedang makan. Nah, ini keluarga Siti sedang makan. Nah, mereka makan dengan lauk telur dan daging ayam. Nah, gambar pertama menunjukkan
Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Dan makanan bisa berasal dari makhluk lain ya anak-anak. Nah, gambar berikutnya itu menunjukkan perkembangbiakan ayam. Mulai dari telur menjadi anak ayam. Selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, kira-kira ada gambar perkembangbiakan ayam. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Wah, ini ya anak-anak ya. Nah, ini ada gambar ayam. Ini adalah ayam betina. Kira-kira ayam betina sedang apa ya? Ini sedang apa ayam betina? Wah, benar sekali ya anak-anak. Ayam betina ini sedang mengerami telurnya. Ini telur ya. Nah, ayam betina bertelur. Nah, lama-kelamaan telurnya menetas, kemudian menjadi anak ayam atau itik. Ini namanya itik ya. Nah, itik ayam ini tumbuh dan berkembang menjadi ayam remaja. Nah, kemudian ayam remaja ini tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, setelah itu mereka akan bertelur lagi atau bertelur kembali. Nah, seperti itu proses perkembangbiakan ayam. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, coba sekarang diperhatikan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi, ingat ya anak-anak, tetapi hati-hati. Induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Nah, anak-anak, kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak ya. Ini adalah lagu anak ayam. Nah, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4. Mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3. Mati 1, tinggallah 2. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2. Mati 1, tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1. Mati 1, tinggal induknya. Jadi kita di sini juga bisa sambil berhitung ya, anak-anak ya. Nah, katanya anak ayam turun 4. Kalau mati 1, jadi tinggal 3. Nah, ini merupakan lagu anak ayam. Nah, dari lagu anak ayam ini, nah perhatikan ya anak-anak. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakannya adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak ya anak-anak. Nah, untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Nah, peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, hari ini Ibu akan tampilkan sebuah tabel hasil peternakan ayam atau peternakan telur ayam.
perhatikan ya. Nah, setelah menyanyikan lagu Anak Ayam, ayo kita berlatih. Nah, ini merupakan tabel atau daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nah, perhatikan ya anak-anak. Peternakan A itu jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 3.000 butir telur. Wow, banyak ya anak-anak. 3.000 itu banyak sekali. Nah, selanjutnya peternakan B. Peternakan B itu menghasilkan 1.500 butir telur. Nah, peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Nah, selanjutnya peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur. Dan yang terakhir, peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Nah, ini merupakan contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nah, sekarang perhatikan. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, anak-anak kira-kira peternakan siapa ya yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Coba kita cek di sini ya. Wah, ternyata yang paling banyak menghasilkan telur per bulan adalah peternakan C dengan jumlah telur yang dihasilkan yaitu 3.500 butir telur. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua, peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit. Nah, kira-kira yang mana ya anak-anak yang paling sedikit? Ya, benar sekali ya. Yang paling sedikit adalah peternakan B. Dengan jumlah telur yang dihasilkan itu adalah 1.500 butir telur. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Nah, mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Nah, kita disuruh mengurutkan peternakan dengan hasil telur yang paling sedikit. Nah, dimulai dari peternakan B, peternakan D, peternakan E, peternakan A, dan peternakan C. Itu adalah urutan dari yang terkecil sampai dengan ya atau yang paling sedikit ya, dari yang hasil telur paling sedikit. Nah, anak-anak, selanjutnya perhatikan, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama bilangan, nama dan lambang bilangan? Masih ingat anak-anak? Nah, yuk kita pelajari sekarang. Nah, di sini Ibu punya contoh. Ini adalah angka. Contohnya 1.250. Nah, perhatikan. Dalam tabel nilai tempat dapat ditunjukkan seperti berikut. Nah, satu blok ribuan, satu ini adanya ribuan, bernilai 1.000. Ini ya. Angka 2 berada pada tempat ratusan. Nah, ini 200-an atau 2 blok ratusan dan bernilai 200. Angka 5 ini ya anak-anak. Angka 5 berada pada tempat puluhan dan bernilai 50. Ini ya. Angka 0 berada pada tempat satuan dan bernilai 0. Ini satuan atau kosong. Nah, sekarang Ibu guru punya angka. Perhatikan. Nah, cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, ini di sini ada angka 4.750 dibaca. Nah, sekarang coba perhatikan. 4 ini kira-kira nama bilangannya apa ya? Nah, 4 itu ribuan. Nah, 4 ribuan. Lanjut, 700-an. Nah, 50-an.
dan endol satuan. Jadi 4 itu nilainya 4.000, 7 itu nilainya 700, 5 nilainya 50, dan endol itu nilainya endol. Nah, jadi kalau dibacanya adalah 4.750. Nah, gitu ya anak-anak. Begitu cara menuliskan bilangan. Nah, pembelajaran kita hari ini itu tentang tema 1. Nah, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup juga berkembang biak. Makhluk hidup bergerak dan bisa tumbuh. Nah, selain itu adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, sekarang selesai juga pembahasan atau materi kita tentang ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran yang ketiga. Nah, Ibu harap kalian itu bisa memahami pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.